Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi manajemen mutu terpadu dalam manajemen mutu pendidikan. Konsep dasar manajemen mutu terpadu. Manajemen terpadu menganggap mutu sebagai hal yang berkaitan dengan semua aspek organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan, proses dan produk atau layanan yang dihasilkan. Fokus utama manajemen mutu terpadu adalah memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pelanggan dengan terus memperbaiki produk atau layanan yang disediakan. Semua orang dalam organisasi berkontribusi pada pencapaian mutu dan keterlibatan mereka sangat penting. Ada unsur-unsur utama manajemen mutu terpadu. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus utama manajemen mutu terpadu adalah memahami kebutuhan dengan ekspresi pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Manajemen mutu terpadu menekankan upaya pentingnya kualitas yang tidak hanya sebagai aspek produk atau layanan, tetapi juga dalam proses, sistem, dan budaya organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Manajemen mutu terpadu menerapkan metode dan pendekatan berbasis fakta dan data untuk pengambilan keputusan. Ini termasuk penggunaan alat dan teknik seperti analisis statistik untuk memperbaiki proses. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Yang pertama, program manajemen terpadu harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Yang kedua, program manajemen mutu terpadu harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikutsertakannya dan memberinya inspirasi. Yang ketiga, program manajemen mutu terpadu harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat, terutama di garis depan, sehingga antusiasme, keterlibatan, dan tujuan bersama menjadi kenyataan. Kemudian langkah-langkah implementasi manajemen mutu terpadu. Yang pertama, menganalisis kondisi saat ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Yang kedua, organisasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi saat ini. Yang ketiga, mengembangkan rencana aksi yang terperinci untuk menerapkan manajemen mutu terpadu. Kemudian melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat. Yang keempat, implementasi manajemen mutu terpadu memerlukan kolaborasi dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Yang kelima, memantau kemajuan, mengevaluasi hasil, dan membuat perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, melatih karyawan untuk memahami pentingnya manajemen mutu terpadu dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. Kemudian terakhir, karyawan merupakan aset berharga dalam implementasi manajemen mutu terpadu. Tantangan dalam implementasi manajemen mutu terpadu, perubahan budaya organisasi. Yang pertama, selain mengubah cara berpikir dan beroperasi, memerlukan waktu dan upaya. Tantangan utama dalam implementasi manajemen mutu terpadu adalah mengubah budaya organisasi. Ini melibatkan pergeseran paradigma, nilai, dan sikap yang dapat memenuhi cara orang bekerja. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam pengukuran mutu. Pengukuran mutu yang tepat adalah elemen kunci dari total quality management. Tantangan utama di sini adalah menentukan indikator kualitas yang akan relevan dan akurat setiap proses atau produk. Kemudian yang ketiga, biaya implementasi. Implementasi manajemen mutu terpadu memerlukan investasi, waktu, sumber daya, dan biaya yang signifikan. Proses pelatihan, pengembangan sistem, pengukuran kerja, dan perubahan infrastruktur mungkin memerlukan alokasi anggaran yang besar. Kemudian yang terakhir, penerimaan dan keterlibatan karyawan. Mendapatkan dukungan dan keterlibatan penuh dari karyawan adalah kunci keberhasilan manajemen mutu terpadu. Tantangan di sini adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan, memastikan pemahaman yang benar tentang tujuan dan manfaat perubahan, serta melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi.
Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.